Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lagi pertemuan yang ke-10 ya, mengenai pendidikan Pancasila ya. Saya akan share screen ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Nah, ini dia lagi loading dulu bentar ya teman-teman ya. Oke, ini kemarin udah ya. Kita ke bagian yang keduanya. Oh, udah belum. Jadi begini. Oke, Pancasila, pengertian Pancasila menurut etimologis, historis, dan sepertinya trouble bentar ya. Teman-teman masih lihat saya atau sudah tidak terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Kalau memang masih melihat, berarti kita sedikit lanjutkan. Pancasila menurut etimologis historis dari sini, gitu ya. Dan juga berarti 5 aturan tingkah laku, ya, 5 aturan tingkah laku. Mungkin saya masih loading ternyata ya. Saya kira bisa dibatalkan dulu share screen-nya, ternyata masih loading ya. Lalu dikatakan juga sebagai 5 aturan atau 5 tingkah laku, 5 aturan tingkah laku. Artinya tingkah laku kita, perbuatan kita yang baik ya, atau bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, ini 5 aturan yang menjadi dasar di dalam tingkah laku kita, yaitu tadi ya, harus mencerminkan perilaku ketuhanan ya. Nah, mencerminkan perilaku bangsa yang memiliki Tuhan. Artinya, kita harus taat pada peraturan, bukan hanya karena ada penegak hukum atau adanya petugas yang berwajib dalam agama Islam, mungkin Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana selalu mengawasi kita, gitu ya. Nah, itu sehingga ini secara etimologis ya, mungkin saya juga sering menyampaikan ya teman-teman ya. Saya juga sering menyampaikan, ini berulang-ulang ya, memang ini sesuatu yang harus kita tanamkan, adanya repetisi, adanya pengulangan ya, jadi harus dikuatkan. Dan dalam pengulangan sekalipun terkadang kita juga terkadang lupa ya, yaitu segala perilaku kita, tingkah laku kita secara etimologis ya, bahwa kita harus mendasarkan pada tadi ya, ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah tingkah laku kita sudah mencerminkan kemanusiaan? Apakah kita sudah memanusiakan manusia? Gitu ya. Apakah kita sudah menjadikan tingkah laku kita ini adil ya terhadap orang lain, yaitu telah bisa menempatkan seorang sesuai pada porsinya ya. Jadi adil itu bukan serta-merta sama ya. Adil itu adalah bisa menempatkan segala sesuatu itu sesuai pada porsinya masing-masing ya. Nah, lalu juga perbuatan kita juga harus mencerminkan yang mana harus menciptakan persatuan dan kesatuan ya. Harus bisa memberikan persatuan dan kesatuan itu harus benar-benar tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku kita. Aduh, ini masih loading ya teman-teman, mohon maaf. Oh, tapi PowerPoint-nya sih jalan ya. Saya lagi coba-coba. Oke.
Lalu juga perbuatan kita, tingkah laku kita juga harus mencerminkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, ya. Dan juga harus bisa memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, ternyata ada yang baru gabung, pantas saja loading ya. Apa nih? Oh, terputus-putus. Iya, kayaknya sinyalnya juga kurang bagus ya. Terus geser. Aja lah. Bergabung lagi. Nah, itu secara etimologis, lalu secara historis, secara sejarah ya. Saya juga sering menyampaikan ya. Ini sebenarnya sudah pernah juga disampaikan. Secara historis sejarah, yaitu kita memiliki latar belakang sejarah bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi, ya. Yaitu adanya 5 aturan, itu dilarang membunuh, dilarang mencuri, berzina, berdusta, dan minum minuman keras, ya. Lalu negara Kartagama, yaitu adanya Prapanca Majapahit pada tahun 1365 dan Sutasoma, ya, Empu Tantular, itu adanya 5 batu sendi, kesusilaan, berpelarangan, tindak kekerasan, mencuri, berhati dengki, berdusta, dan minum minuman keras. Itu secara historis ya. Lalu terminologis digunakan untuk memberi nama dasar filsafat negara. Prosesnya dari BPUPKI ya dulu pengusulan Pancasila dari beberapa tokoh-tokoh ya, di antaranya Pak Soekarno ya, Presiden Republik Indonesia yang pertama ya. Lalu ada juga Muhammad Natsir ya, dan yang lainnya itu juga memberikan ya. Lalu perumusan panitia 9 yaitu BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 dalam Piagam Jakarta ya. Lalu ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan peresmian pada tanggal 5 Juli 1966 dalam TAP MPRS nomor 20 MPRS 66 ya. Nah, Pancasila asal mulanya baik langsung maupun tidak langsung. Ini kemarin sudah sedikit dibahas ya. Mungkin kita agak percepat saja. Yaitu ada kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan ada kausa finalis. Dan tidak langsungnya itu bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kausa materialis, yaitu bangsa yang sudah memiliki nilai-nilai ya, nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila sudah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara dan ditetapkan sebagai dasar negara. Contohnya nilai dalam adat. Ya, dalam adat istiadat kita itu sudah ada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Contoh misalkan, ya kalau di daerah-daerah perkampungan mungkin masih terasa ya. Tapi kalau daerah perkotaan itu sudah mulai terkikis ya. Contoh misalkan ya ketika ada tetangganya yang terkena musibah biasanya meninggal ya, itu tanpa adanya komando, tanpa adanya perintah dari yang terkena sohibul musibah ya, itu biasanya tetangga yang lain akan serta-merta membantu memberikan ya berbagai macam lah ya, seperti dalam bentuk makanan, ya beras, lalu lauk-lauknya ya, untuk menjamu, membantu si sohibul musibah ini agar dapat menjamu, dapat ya bisa melayani gitu ya, si sohibul musibah ini bisa melayani tamu-tamu yang datang, sehingga si sohibul musibah ini ya dia tidak lagi keluar uang karena adanya musibah gitu ya. Nah itu adat ya, istilahnya kebudayaan atau tradisional yang sudah melekat pada bangsa Indonesia ini ya. Tapi kalau di daerah perkotaan kayaknya udah mulai jarang ya. Masih ada nggak sih? Ini jarang. Apalagi kalau yang komplek-komplek perumahan mewah, aduh itu susah lah ya, agak sulit ya. Walaupun mungkin bisa jadi masih ada ya.
masih jadi ada ya, tapi mungkin tidak sebanyak yang ada di perkampungan ya. Lalu nilai religius ya, adanya nilai religius, nilai ketuhanan ya. Ya misalkan dahulu kala ya, sejak dahulu kala itu orang tua kita kalau misalkan mau tidur ya, itu selalu berpesan ya. Tahu nggak, kalian pernah dengar nggak? Kalau orang tua kita tuh dulu kalau mau tidur tuh pesannya gini, kebutin dulu tuh kasurnya, gitu ya. Nah itu sebenarnya nilai religiusnya ya. Nah, memang itu ada perintahnya dalam agama ya, bagi yang beragama Islam ya mungkin tahu ya. Nah itu sesuatu yang sudah istilahnya mendarah daging ya, yang pasti biasanya kayak gitu kan, pesan-pesan orang tua misalkan apalagi anak perawan jangan suka duduk di pintu gitu ya. Nah itu juga ya, banyaklah hal-hal yang mungkin secara adat istiadat itu ada gitu ya, dan itu memang ada juga dalam agama gitu, religiusitasnya itu ada ya, dan itu udah turun temurun ya. Kalau teman-teman mungkin masih apa ya, sering berkomunikasi ya dengan orang-orang tua kita ya, dengan orang-orang tua dan kakek neneknya ya, mungkin akan mendapati hal-hal seperti itu ya. Tapi kalau misalkan jauh ya dengan orang tua dan juga dengan kakek neneknya, atau tapi nggak ngajamin juga, maksudnya ya jauh dari nilai-nilai tradisional, biasanya akan tidak menjumpai hal-hal yang seperti itu gitu ya. Nah itu ya, itu contoh secara tidak langsung ya. Nah bentuk susunan Pancasila, hierarkis piramida. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Yang pertama yang menjadi sangat dasar itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini dia kenapa dibilang menjiwai sila-sila berikutnya? Karena dari dialah bisa menciptakan yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang percaya akan adanya Tuhan, percaya Tuhan itu ada, pasti dia akan memperlakukan manusia, sesama manusia itu sesuai dengan dirinya sendiri sebagai manusia ya, sesuai dengan jati dirinya sebagai manusia, sehingga dia akan memanusiakan manusia ya, dia akan menghormati sesama manusia, yaitu kemanusiaan, dan dia tidak akan menganiaya seorang ya, atau memperlakukan seorang lain yang bukan keluarganya atau bukan dari golongannya secara tidak adil gitu ya. Nah, di sini dikatakan sebagai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dia sebagai sila yang menjiwai sila-sila berikutnya, dan dia juga orang yang mempercayai Tuhan sebagai apa namanya pengawas ya. Dia akan menimbulkan, dia akan menciptakan persatuan gitu ya. Dia akan menciptakan persatuan, dan dia tidak akan menciptakan perpecahan ya. Dia tidak akan menciptakan perpecahan ya. Selalu kalau istilahnya itu persaudaraan ya, selalu menjalin persaudaraan. Nah, itu sila ketiga. Dan juga orang yang mempercayai adanya Tuhan, pastilah dia akan segala tindak laku, perilakunya, kebijakannya, pastilah dia akan menciptakan perilaku yang mengandung hikmat, ya, mengandung ilmu, ya, adanya hikmah, adanya pelajaran, bukan hanya pada hawa nafsunya saja, gitu ya, sehingga bisa menciderai sila yang ketiga itu, yaitu persatuan Indonesia. Dia tidak akan menciptakan kebijakan yang menimbulkan perpecahan, ya, tidak akan menciptakan suatu kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra, yang menimbulkan keresahan, ya. Nah, berarti balik lagi ke sila satunya, apakah dia mempercayai adanya Tuhan, gitu kan? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sila pertama ini dia menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan juga yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, orang yang percaya Tuhan pasti dia akan berlaku adil bagi seluruhnya, ya. Nah, sila yang pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sila yang kedua ya. Nah, dijiwai oleh sila yang pertama, yaitu dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, dan dia juga menjiwai sila persatuan. Nah, dengan adanya kemanusiaan,
orang apabila sudah memperlakukan sesama manusia dengan sebagaimana dirinya, yaitu kemanusiaan, maka dia akan saling terkait gitu ya, merasakan adanya persaudaraan ya, merasakan adanya persatuan, istilahnya tuh apa ya, kalau dalam bahasa agama itu ukhuwah ya, adanya persaudaraan, adanya persatuan ya. Ketika dia memperlakukan sesama itu secara baik, dia akan merasakan persaudaraan yang sangat kuat. Apalagi diperlakukan secara adil gitu kan, tidak menzolimi ya, tidak menghakimi sendiri atau tidak membuat-buat peraturan sendiri. Orang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah, dicari-cari pasalnya. Nah, ini berarti dia tidak meyakini Pancasila ya. Berarti dia tidak meyakini Pancasila. Walaupun mungkin secara lisan dia bilang Pancasila, Pancasila, tapi perilakunya tidak mencerminkan Pancasila ya. Nah, itu ya sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Beradab yaitu sopan santun ya, menjaga sopan santun, menjaga tata krama ya, toto kromo bahasa Jawanya ya, bertata krama. Nah, dengan adanya ketuhanan yang Maha Esa, dia akan menjaga adab sopan santun, menjaga adab. Nah, itu sila yang kedua ya. Lalu sila yang ketiga dijiwai oleh sila yang pertama dan yang kedua dan menjiwai sila 4 dan kelima. Ya, persatuan itu hasil dari orang yang percaya akan adanya Tuhan ya. Lalu dia berkemanusiaan ya. Dia memperlakukan sama manusia dengan adil dan adab ya. Lalu dia juga menjiwai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan ya. Nah, dengan bersatu itu akan muncul rakyat yang dipimpin oleh hikmat, oleh hikmah pelajaran ilmu ya. Dan dari situlah akan lahirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Lalu sila yang keempat ya dijiwai oleh sila 1, 2 dan 3, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia ya. Nah, dengan adanya 3 hal itu akan terbentuklah rakyat yang dipimpin oleh hikmat ya. Nah, kalau belum dipimpin oleh hikmat berarti balik lagi ke sila pertama. Apakah sudah menjiwai ketuhanan yang Maha Esa belum? Ya. Sudah percaya adanya Tuhan belum? Ya. Apakah sudah memperlakukan manusia sebagai manusia belum? Ya. Apakah sudah berbuat adil apa belum? Ya, apakah sudah beradab apa belum? Nah, ya. Nah, berarti tanya lagi sila 1, 2 dan 3-nya. Nah, dari sila keempat ini ya, kalau sudah dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, ya, kalau bijaksana itu mengandung hikmah, pastilah dia akan memberikan rasa adil bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, lalu sila yang kelima dijiwai oleh sila 1, 2, 3 dan 4, ya. Nah, sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tidak akan tercipta keadilan sosial, ya keadilan seluruhnya, kalau dia belum percaya Tuhan, kalau dia tidak meyakini ketuhanan yang Maha Esa, ya. Lalu dia belum memanusiakan manusia, melakukan segala sesuatunya itu semena-mena, ya. Nggak akan ada keadilan sosial, ya. Kalau dia melakukan segala sesuatu itu tidak adil, tidak beradab, ya. Orang dianiaya, ya, dianiaya dengan seaniaya-aniayanya, ya, sampai dari hidup disiksa sampai mati. Wah, itu bahaya sekali itu ya. Nah, itu berarti dia tidak meyakini Pancasila dan dia, mohon maaf ya, orang yang seperti itu ya yang melakukan penganiayaan ya dengan tanpa ada dasar hukum yang jelas harus keluar dari Indonesia karena dia tidak sesuai dengan Pancasila. Siapapun dia, ya, siapapun dia. Nah, harus get out dari Indonesia karena melakukan penganiayaan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Walaupun secara lisan dia mengakui saya Pancasila, ya. Nah, get out lah dari Indonesia ya karena ini tidak cocok untuk Anda ya. Lalu ya itulah ya keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
Nah, bentuk susunan Pancasila yaitu kesatuan majemuk tunggal bersifat organis ya. Nah, kesatuan majemuk itu berbagai macam ya, berbagai macam. Tapi majemuk itu ya berbagai, tapi dia menjadi satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan, ya tidak bisa dihilangkan, ya tidak bisa dicerai-beraikan dan bersifat organis. Organis itu dia terorganisir ya, rapih gitu ya. Dia rapih ya. Jadi dia satu sama lainnya saling berhubungan ya. Sila pertama berhubungan dengan sila kedua berhubungan dengan sila ketiga tadi itu ya. Tiga dengan keempat dan yang kelima, dan ini saling berhubungan dan tidak bisa dihilangkan satu sama lainnya ya. Kalau ada yang hilang satu sama lainnya maka menjadi aneh gitu ya. Menjadi aneh. Nah, menjadi pincang lah ya. Masing-masing sila tidak terpisahkan satu sama lain ya. Masing-masing sila mempunyai kedudukan dan fungsinya sendiri-sendiri ya. Tadi ya fungsi masing-masing. Sila pertama mengatur sila 2, 3, 4 dan 5 ya. Sila kedua dia dijual sila pertama dan dia menginspirasi sila 3, 4 dan 5-nya dan seterusnya ya. Nah, masing-masing sila berbeda namun tidak bertentangan ya. Nah, berbeda kan, tapi ini tidak bertentangan, justru dia malah saling bersinergi. Persatuan itu tidak akan terwujud kalau tidak adanya kemanusiaan. Ya, tidak ada kemanusiaan nggak akan bisa bersatu. Ya, tidak adanya rasa adil nggak akan bisa bersatu. Tidak ada adab nggak akan bisa bersatu. Ya, nah, jadi persatuan itu pertama harus adanya Tuhan Yang Maha Esa, lalu adanya rasa kemanusiaan, adanya rasa adil dan adanya rasa adab ya, persatuan ya. Lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, ya, dan permusyawaratan perwakilan, ya, itu juga dibentuk dari yang tadi itu ya, ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya, dan itu tidak saling bertentangan, ya, saling bersinergi, saling mendukung. Kalau yang ini kuat, maka dia akan kuat seterusnya. Kalau ketuhanan Maha Esa-nya kuat, dia akan kuat seterusnya. Kenapa sih sekarang kok korupsi merajalela ya, terus apalagi nepotisme, hal-hal yang buruk-buruk itu merajalela gitu ya. Karena ya tadi ya, kita sebagai bangsa Indonesia ini bisa jadi telah melupakan falsafah negara kita dan kita tidak melakukan atau tidak mempraktekkan, mengamalkan ya Pancasila ya. Pancasila hanya sebatas lisan saja bisa jadi ya. Nah, tapi kita tidak mengamalkan ya. Caranya gimana sih mengamalkan Pancasila? Ya, pertama kita tahu dulu Pancasila itu apa. Ya, kita tahu Pancasila itu apa? Yaitu 5 sila. Coba sebutkan ya, 5 sila itu. Saya disebutkan. Coba pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Udah yakin belum Tuhan itu ada? Yakin ada. Ya berarti kita harus melakukan apa namanya manusia sesama manusia ini secara adil dan beradab, gitu kan? Nah, lalu akan muncul persatuan ya, Ya, kembali lagi lah ya, kerakyatan dipimpin ya, lalu keadilan sosial ya. Nah, jadi perkuatannya Pancasilanya ya. Nah, ini fungsi sila-sila ya, dalam Pancasila. Sila pertama sebagai moral negara ya. Sila kedua juga sebagai moral ya. Sebagai moral negara ya. Sila pertama dan kedua itu adalah pendidikan moral, yaitu ketuhanan ya. Nah, jadi jelas ya. Moral itu tidak bisa terpisah dari Tuhan ya, dan juga tidak terpisah dari kemanusiaan dan rasa adil dan rasa beradab. Jadi jangan sekali-kali mendefinisikan moral itu terlepas dari Tuhan, nilai ketuhanan, dan dari nilai kemanusiaan dan rasa adil dan rasa adab ya. Jangan sampai ada apa namanya definisi moral itu meniadakan Tuhan. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan Pancasila ya. Atau meniadakan kemanusiaan dan yang adil dan beradab. Nah, itu juga tidak sesuai dengan Pancasila ya. Nah, sila ketiga sebagai dasar negara. Nah, dasar negara yaitu persatuan. Kita ini negara persatuan ya. Negara kesatuan, persatuan Republik Indonesia ya, negara yang mana terbentuk dari rasa persatuan, kesatuan. Nah, sila keempat sebagai sistem negara ya, yaitu kerakyatan, sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya, rakyat ya.
Nah, itu tolong di mute ya. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat, dipimpin oleh ilmu, ya, sistem negara. Jadi kita ini dipimpin oleh hikmat, ada ilmunya yang memimpin, ya. Bukan hanya serta-merta dipimpin begitu saja, bukan. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, ya, dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Jadi ada ilmunya, Di dalam sila keempat ini berarti ada ilmunya. Rakyat ini dipimpin, itu ada ilmunya cara memimpin, ya. Jadi bukan cuma memimpin sembarangan, bukan, ya. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat, hikmah, adanya pelajaran gitu kan, adanya ilmu, hikmah, ya. Nah, dalam bermusyawarah, ya, bermusyawarah. Nah, bermusyawarah juga bermusyawarah dengan ilmu, ya, bukan cuma musyawarah sembarangan, bukan, ya. Dan yang musyawarah pun itu wakil, bukan seluruh rakyat Indonesia, bukan, ya. Wakil. Jadi orang-orang yang memang memiliki hikmat, orang yang memiliki ilmu, ya, itulah yang memimpin, yang menjadi wakil, ya, bukan seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, kenapa saya bilang bukan seluruh rakyat Indonesia? Kenapa saya, dalam artian secara langsung, kenapa nggak semuanya aja deh ikutan milih? Nah, kenapa? Coba Anissa Bunga. Anissa Bunga hadir? Nah, ini kemana ini ya? Syanindara Mawati. Ayo di on cam kan? Imam Prasojo, Zaidan. Nah, ini saya lihat nih yang pada off cam ya. Dia Ulham. Hadir Pak. Oke. Kenapa? Ya. Tadi ya sila keempat itu ya. Itu jelas sekali itu ya. Itu sistem negara. Sila keempat itu sistem negara ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya. Dalam permusyawaratan perwakilan ya. Rakyat dipimpin oleh hikmat ya. Jadi ada wakil yang memiliki kelebihan ya, ilmu ya. Dalam artian ini ilmu memimpin ya, kepemimpinan. Ya, jadi bukan seluruhnya begitu saja, bukan, tapi ada wakil ya. Nah, kenapa? Karena setiap orang itu berbeda-beda teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang kuliah ya kan. Teman-teman di sini kan kuliah. Teman-teman di sini memiliki perbedaan dengan orang yang tidak kuliah pasti ya. Dan jangan sampai teman-teman yang kuliah ini ya itu sama dengan orang yang tidak kuliah ya. Capek-capek doang teman-teman kuliah, tapi teman-teman sama dengan orang yang tidak kuliah. Pasti kan pengen beda dong. Bedanya apa? Ilmu teman-teman ya. Ilmu yang ada pada diri teman-teman ini dipraktekkan ya. Nah, gimana mau praktek kalau ilmunya saja nggak ada? Ya, jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kita ini kuliah, ini bukan cuma apa ya dibilang itu buang-buang waktu, bukan ya. Ini kita memang mempelajari sesuatu yang orang lain tidak pelajarin gitu loh ya. Sehingga kita memiliki kelebihan, makanya itu memiliki hikmat. Nah, menjadi ada jiwa kepemimpinan gitu kan. Ya, teman-teman dengar ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak, dengar, Pak. Iya, Pak. Sehingga nanti teman-teman ketika lulus dari Pancasila ya, itu menjadi orang yang berbeda dibandingkan dengan teman-teman ketika pertama kali masuk Universitas Pancasila ya. Menjadi orang yang berbeda dengan orang yang tidak kuliah gitu kan. Nah, teman-teman tuh jadi berbeda, memiliki hikmat. Nah, jadi orang yang memiliki ilmu ya. Dan ini berbeda ya. Begitu pula ketika teman-teman lanjut lagi misalkan S2, S3 ya sampai profesor doktor ya. Nah, itu beda lagi ya. Ilmunya beda lagi, udah lebih tinggi lagi ilmunya ya. Dan jangan lagi mau disamakan dengan yang tidak sekolah sama sekali atau yang tidak kuliah sama sekali ya. Nah, artinya ada perbedaan, adanya hikmah, adanya ilmu orang yang kuliah, orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar ya. Dan inilah yang harusnya menjadi wakil-wakil ya
rakyat ya, yang memiliki hikmah. Hikmah itu bukan cuma ilmu sebenarnya, tapi dia juga mempraktekkan dan dia juga istilahnya mengayomi ya, memiliki hikmah ya. Nah, itulah ya. Jadi bukan serta merta semua orang ya yang mewakili, bukan, tapi orang-orang tertentu. Dan kita jangan iri gitu ya. Ah, kok dia mulu sih? Bisa jadi ya apa namanya? Bisa jadi ya kalau sistemnya benar ya. Kalau sistem benar, ketika ada orang yang dia memang bisa jadi memang memiliki jiwa kepemimpinan ya. Bisa jadi dia memang memiliki hikmah ya, bisa memimpin ya. Nah, kita jangan apa ya, kalau dibilang itu jangan tinggi hati ya, jangan merasa oke lah, misalkan kita sudah S1 ya, sudah lulus misalkan ya. Jangan sampai serta-merta langsung jadi sombong, jangan ya. Misalkan wah saya nih harusnya jadi wakil gitu kan, atau menjadi anggota parlemen gitu ya. Jangan seperti itu gitu ya. Ya, selama kita bisa menjalani kehidupan kita ini secara biasa-biasa aja, jalannya secara biasa-biasa aja gitu ya. Jangan sampai kita tergoda untuk menjadi wakil, karena itu berat teman-teman ya. Jadi wakil rakyat itu berat, karena nanti ya bagi yang percaya Tuhan itu ya, sila pertama ya, bagi yang menjadi wakil itu pertanggungjawabannya itu berat ya, karena dia menanggung semua perbuatan orang yang diwakilinya ya. Jadi seperti itu ya. Sila keempat ini sistem negara, yaitu rakyat ada yang memimpin ya. Yang memimpin ini adalah orang yang memiliki hikmah ya. Orang yang memiliki kelebihan-kelebihan ilmu yang dipraktekkan, yang dijalankan ya. Dan orang inilah yang akan bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, itulah tujuan negara pada sila kelima, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Memberikan rasa adil ya. Nah, inilah fungsi dari sila-sila pada Pancasila. Nah, tadi ya ada namanya fundamental kita lihat lagi ya. Jangan sampai teman-teman. Fundamental moral negara dan fundamental politik negara ya. Nah, fundamental moral negara itu sila 1 dan 2, lalu fundamental politik negara itu sila 3, 4 dan 5 ya. Lalu hubungannya ya dengan fundamental moral negara dan fundamental politik negara. Oh, mati lampu ya. Makanya gelap gitu ya. Oke. Fundamental moral negara ya. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Terkandung 3 hukum, yaitu hukum Tuhan, hukum kodrat ya, dan hukum etik ya, sopan santun ya, menjiwai 4 fundamental apa namanya politik negara ya. Yaitu pokok pikiran persatuan ya. Pada pokok pikiran persatuan yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu menciptakan persatuan, ketuhanan yang Maha Esa itu ya, dan kemanusiaan dan adil beradab itu menciptakan persatuan. Lalu kerakyatan ya, permusyawaratan, perwakilan ya. Lalu pokok pikiran keadilan sosial. Nah, ini adalah bagaimana sila pertama dan yang kedua itu dia bisa menciptakan sistem ya untuk sila ke-3, 4 dan ke-5-nya ya. Nah, ini ya hubungan fundamental moral negara dengan fundamental politik negara. Nah, masing-masing sila. Nah, ini bentuk susunan Pancasila, saling mengkualifikasi atau saling mengisi ya masing-masing sila. Nah, mengandung 4 sila lainnya. Sila pertama mengandung 4 sila lainnya, dikualifikasikan oleh 4 sila lainnya. Orang yang percaya Tuhan, kan, yang mempercayai ketuhanan yang Maha Esa, ya, pastilah dia akan tadi ya, yaitu berkemanusiaan. Dia akan memanusiakan manusia. Dia tidak akan bertindak semena-mena. Dia tidak akan menganiaya orang lain, ya. Dia tidak akan membuat-buat hukum untuk istilahnya apa ya, melampiaskan egonya gitu ya. Karena perbedaan sedikit dia buat hukum, dia buat pasal ya, agar orang yang tidak sesuai dengan dia bisa dijerumuskan. Nah, itu ya.
Itu berarti apa? Tidak sesuai dengan Pancasila, ya. Berarti dia tidak berkemanusiaan yang adil dan beradab itu, ya. Lalu sila yang kedua mengandung sila 1, ya, 3, 4, dan 5. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengandung juga bahwa orang yang percaya Tuhan pasti akan berkemanusiaan, juga akan menciptakan persatuan, juga akan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, yang akan memberikan hikmah dan akan memberikan rasa adil dan seterusnya, itu ya. Nah, ini untuk susunan Pancasila yang saling mengkualifikasi atau saling mengisi, ya, saling mengisi satu sama lainnya. Nah, Pancasila sebagai sebuah sistem, ya, merupakan suatu kesatuan, merupakan tata yang konsisten dan koheren, tidak mengandung kontradiksi, ada kaitan antara bagian satu dengan yang lainnya, ada kerjasama yang serasi dan seimbang, dan semua sesuatunya mengarah pada tujuan yang sama, ya, tujuan arah yang sama. Nah, ini landasan antropologi Pancasila, ya, hakikat manusia, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat manusia, dan kedudukan kodrat manusia, ya. Kodrat manusia ada jasmani dan ada jiwa, ya, tubuh dan ada jiwa. Lalu ada unsur anorganis, unsur vegetatif, unsur hewan juga ada. Nah, ada akal, rasa, dan karsa, ya, jiwa, ya. Lalu sifat kodrat manusia itu makhluk individu dan juga makhluk sosial, yaitu monodualis. Dan juga kedudukan kodrat manusia itu makhluk otonom, yaitu makhluk yang memiliki kemerdekaan, ya, dan juga sebagai makhluk Tuhan juga, itu makhluk yang harus diatur, ya. Nah, satu sisi manusia itu memiliki kemerdekaan, tapi dia juga harus diatur, ya. Dari monodualis, ya, pada manusia, ya. Nah, dari sinilah, ya, maka adanya Pancasila itu, ya, adanya keserasian, ya, antara landasan antropologi manusia dengan Pancasila, dengan hakikat manusia. Nah, ini kata kuncinya, manusia seutuhnya digunakan untuk memahami arti makna Pancasila sebagai ideologi pembangunan serta tujuan jangka panjang yang hendak dicapai bersama. Ideologi pembangunan bercorak antroposentrik, dalam arti manusia berada pada tempat yang sentral sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek pembangunan, ya. Manusia sebagai pelaku dan juga yang dilakukan, ya. Nah, kuncinya. Lalu abstrak dan universal. Isi arti Pancasila yaitu abstrak, umum, dan universal. Isi arti yang tidak terbatas ruang, waktu, keadaan, situasi, kondisi, maupun jumlah, menunjuk pada makna esensial Tuhan, manusia sebagai kesatuan, rakyat, dan adil. Umum kolektif yaitu wujud pelaksanaan secara konkret dalam persatuan kenegaraan, ya, merupakan pedoman normatif dalam perundang-undangan. Itu contohnya sila pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat pasal 29 ayat 2. Nah, ini artinya apa? Kolektif, ya. Lalu khusus, singular, dan konkret. Wujud pelaksanaan secara konkret dalam bidang khusus namun nyata, seperti epoleksosusbud, ya, sosial budaya, ya, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Organisasi pendidikan bisa berkembang dan dinamis. Contoh Undang-Undang Politik, ya, tahun 85 menjadi 99, nomor 234, pendidikan, dan BUMN, dan lain-lain, ya. Waktunya semakin menzuhur. Nah, teori negara Pancasila yaitu unsur negara, rakyat, pemerintah, dan wilayah. Nah, negara Pancasila itu adanya paham kenegaraan persatuan, persatuan bangsa, pulau, budaya, golongan, dan agama. Paham negara, kebangsaan, lalu persekutuan hidup sosial masyarakat Indonesia, dan paham negara integralistik, ya, satu kesatuan, mengatasi semua golongan, tidak memihak dan tidak dan melindungi, ya. Sedikit saya kebut karena waktunya sudah mulai habis. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber tertib hukum tertinggi. Nah, dalam pembukaan inilah, ya, adanya Pancasila, itu, ya. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Alinea kedua, dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan sama sentosa, ya, rakyat Indonesia di depan pintu kemerdekaan.
Yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Yang keempat, daripada itu ya, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ayat 1, 2, 3, dan 4 ini memiliki hubungan kausal yang pasal-pasal ya. Dalam sudut Undang-Undang Dasar ditetapkan akan ada yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ya. Lalu negara Indonesia adalah berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat, ditetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara ya. Nah, ini pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu memiliki pernyataan kemerdekaan yang terinci, mengandung cita-cita luhur proklamasi, memuat sifat-sifat fundamental dan asasi bagi negara, berkedudukan tetap dan tidak dapat diubah, dan sebagai fakta sejarah yang tak dapat terulang ya. Nah, ini hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sebagai tata tertib hukum tertinggi ya. Nah, dari segi terjadinya sebagai kehendak bersama, dari segi isinya dasar tujuan negara umum dan khusus, adanya ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, maka disusunlah kemerdekaan. Bentuk negaranya ya, yaitu berkedaulatan rakyat, dasar filsafat negara yang berdasarkan pada ketuhanan ya, sampai dengan keadilan sosial ya, memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia ya, dan seterusnya ya. Nah, ini kita, oh ya, ini mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada. Nah, saya lanjut ya. Pengertian isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama mengenai hak kodrat ya manusia, yaitu setiap manusia harus memiliki hak asasinya untuk percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu adanya hak asasi manusia untuk menjalankan ibadah ya, dan juga harus diperlakukan sebagaimana manusia. Nah, memperlakukan sesama manusia sesuai dengan perilaku sesama manusia, itu memanusiakan manusia. Jangan sampai ada penganiayaan ya, jangan sampai ada kezoliman terhadap seorang rakyat ya, seseorang rakyat atau masyarakat di Indonesia ini yang dizolimi atau diperlakukan tidak adil ya. Itu adalah hak kodrat ya. Lalu hal yang kedua, realisasi perjuangan dan cita-cita, yaitu bersatu ya. Lalu yang ketiga, adanya nilai religius, moral, pernyataan ulang, dan proklamasi ya. Lalu hal yang keempat, yaitu tujuan negara ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Lalu bentuk negara, dasar filsafat negara ya. Seperti ini kita masih banyak ya. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan? Kita lanjut lagi kayak pertemuan berikutnya aja ya. Ini masih banyak banget ini ya. Takutnya tidak menyentuh ke hal-hal yang mendasar kalau hanya dibaca saja ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup Pak. Ya Pak, cukup Pak. Oke, kalau memang cukup, ya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.